Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, maka kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan tabel yang ada di slide ya dengan menggunakan sintak SQL ya, dengan menggunakan command prompt. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka command prompt. Oke, seperti yang sudah saya berikan di video yang sebelumnya. Bagi yang belum, silakan dilihat di link di atas. Oke, bagaimana cara untuk masuk ke dalam sum ya, database yang sudah pernah kita buat. Karena kita belum membuat database, maka kita tidak menampilkan, kita tidak bisa melihat database yang sudah kita buat. Oke, misalnya kita ingin membuat sebuah database dengan nama sekolah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menampung data yang ada di dalamnya tabel siswa. Karena menurut hierarkinya, maka sebelum kita membuat sebuah tabel, maka kita harus membuat database-nya. Jadi dalam satu database itu bisa terdiri dari beberapa tabel. Oke, misalnya kita akan membuat sebuah tabel dengan nama siswa, seperti yang ada di slide, maka kita bisa menggunakan kata kunci create, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan sintak create. Oke, misalnya kita membuat sebuah tabel dengan nama siswa yang terdiri dari 6 buah field. Yang pertama adalah NIS, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Yang mana NIS adalah menggunakan tipe data varchar, nama lengkap varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahirnya date, kemudian jenis kelaminnya varchar, alamatnya juga varchar. Kemudian panjang datanya 8. Kemudian nama lengkap menggunakan varchar, panjang datanya adalah 50. Yang ada di dalam tabel siswa ini itu menggunakan primary key, yaitu NIS. Oke, kemarin bagi Anda yang belum paham apa itu tipe data yang ada di MySQL, kalian bisa lihat link yang ada di atas. Oke, saya lanjutkan. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat tabel ini, mengimplementasi tabel ini dalam command prompt menggunakan sintak SQL. Oke, kita ingat NIS, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Panjang datanya 8, 50, 30, 90 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita buat di sini. Kita buat sebuah database dengan nama, misalnya namanya sekolah misalnya. Kita bisa menggunakan kata kunci create database namanya sekolah. Oke, kemudian untuk menampilkan database yang sudah kita buat, kita menggunakan kata kunci show databases. Oke, sekolah sudah ada di sini. Kemudian supaya kita bisa menggunakan database sekolah, maka kita bisa menggunakan kata kunci use, kemudian nama databasenya apa? Sekolah. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa yang awalnya known sekarang berubah menjadi sekolah. Ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke dalamnya database dengan nama sekolah. Kemudian kita bisa membuat tabel siswa ini, ya, tabel siswa ini ke dalamnya database dengan nama sekolah. Kita bisa menggunakan kata kunci create tabel, kemudian nama tabelnya apa? Siswa, gitu ya. Kemudian diikuti dengan kurung buka, kemudian kalian tekan enter, kemudian NIS, kemudian tipe datanya apa? Varchar, gitu ya. Varchar. Berapa panjangnya varchar? Tadi panjangnya berapa? Panjangnya 8. Varchar panjangnya 8. Karena dia termasuk primary key, kita gunakan kata kunci primary key. Kemudian diikuti dengan koma, ya. Kita tekan enter. Kemudian nama lengkap. Tipe datanya adalah varchar. Panjangnya adalah berapa tadi? Panjangnya adalah 50.
kemudian nama lengkap, kemudian apa tadi? Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, tempat lahir tipe datanya adalah varchar, panjangnya adalah 30. Kemudian tempat lahir apalagi tadi? Tempat lahir, tanggal lahir, kita menggunakan date. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin varchar 9, jenis kelamin varchar 9. Kemudian alamat varchar 50. Oke, jangan lupa tutup kurung, titik koma. Oke, seperti kalian lihat di sini, primary key itu bisa kita tuliskan di depan seperti ini, atau nanti kita bisa menuliskannya di belakang. Nah, untuk caranya nanti bisa kita praktekkan di lain kesempatan, bagaimana cara menulis primary key di bagian belakang dan di depan. Kalau yang di depan seperti ini. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, kalau query oke, berarti secara otomatis nanti tabel yang sudah kita buat nanti akan bisa kita lihat dengan menggunakan kata kunci describe gitu ya, atau dash boleh. Describe, kemudian nama tabelnya apa? Describe siswa gitu ya. Nah, ini tabel yang sudah kita buat tadi akan muncul, atau DESC itu juga bisa. Oke, sama saja. Oke, itu mungkin untuk video kita bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan sintak grid. Itu saja mungkin dari saya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar.